Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan mata kuliah matematika diskrit, khususnya mengenai logika matematika. Oke, kita lanjutkan mengenai varian proposisi bersyarat. Jadi pertemuan kemarin kita telah bahas mengenai implikasi, implikasi. Nah, kemudian ada beberapa proposisi bersyarat, yaitu converse atau kebalikan, yaitu jika Q maka P, inverse jika jika negasi P maka negasi Q, sedangkan kontraposisi jika negasi Q maka negasi P. Kalau kita buat tabel kebenaran jadi seperti ini, kita buat kolom P dan Q, kemudian negasi P, negasi Q, kemudian ini implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau kita perhatikan dari tabel kebenaran ini, maka implikasi di sini ekuivalen dengan kontraposisi, sedangkan converse ekuivalen dengan inverse. Contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Nah, kalau kita formulasikan, maka jika P, maka Q. Jadi, P adalah Amir mempunyai mobil, sedangkan Q, Amir orang kaya. Penyelesaiannya, converse, balikan atau kebalikan, jika Q maka P. Jika Amir orang kaya maka ia punya mobil. Kemudian inverse-nya, jika negasi P maka negasi Q, yaitu jika Amir tidak punya mobil maka ia bukan orang kaya. Kemudian kontraposisinya, jika negasi Q maka negasi P. Jika Amir bukan orang kaya maka ia tidak mempunyai mobil. Kemudian soal berikutnya, tentukan kontraposisi dari pernyataan berikut. Nah, jadi untuk soal ini kita bisa formulasikan jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah jika tidak Q maka tidak P. Yang pertama, jika dia bersalah maka ia dimasukkan ke dalam penjara, maka P-nya dia bersalah, Q dia dimasukkan ke dalam penjara. Kontraposisinya, jika ia tidak dimasukkan ke dalam penjara maka ia tidak bersalah, seperti itu. Untuk kasus yang lain boleh nanti silakan di cermati lagi. Penting kita mengikuti rumusnya, yaitu kontraposisi itu jika negasi Q maka negasi P. Kemudian bikondisional atau biimplikasi. Bentuk proposisinya seperti ini, P jika dan hanya jika Q, atau dinotasikan seperti ini. Tabel kebenarannya, jika benar benar, jika dan hanya jika benar adalah benar. Benar jika dan hanya jika salah, salah. Salah jika dan hanya jika benar, benar. Salah. Salah jika dan hanya jika salah, benar. Atau B jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, berikut tabel kebenaran untuk biimplikasi. Jadi ada dua kolom P, Q, kemudian biimplikasinya, kemudian kita gunakan formula jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi kita perlu membuat kolom yang lain, yaitu jika P maka Q dan jika Q maka P, sehingga diperoleh tabel kebenaran berikut.
Atau bisa juga dengan kata lain, jika P jika dan hanya jika Q dapat dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Kemudian cara menyatakan bikondisional. Yang pertama, P jika dan hanya jika Q. Yang B, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Kemudian jika P maka Q dan sebaliknya. Atau P jika dan hanya jika, atau if Q. Proposisi majemuk berikut adalah berimplikasi. 1 ditambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi bisa ditandai dengan kata-kata ini, jika dan hanya jika. Yang B, terdapat di sini syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. Kemudian jika Anda orang kaya maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Seperti itu. Kemudian, di sini ada contoh, tuliskan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Yang pertama, jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Nah, jadi penjelasannya Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Oke. Nah, lalu dengan soal-soal yang lain. Contoh berikutnya, diberikan pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa log-on ke server. Yang pertama, nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk proposisi jika P maka Q. Kemudian yang kedua, tentukan lingkaran converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Penyelesaian dari pernyataan di atas, kita bisa menentukan proposisi P dan Q-nya. Oke, P-nya misalkan Anda bisa log-on ke server. Kemudian Q-nya memiliki password yang sah. Maka jika P maka Q ya. Nah, jika Anda bisa log-on ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Oke, kemudian lingkarannya, Anda bisa log-on ke server dan Anda tidak memiliki password yang sah. Kemudian converse, jika Anda memiliki password yang sah, maka Anda bisa log-on ke server. Yaitu jika Q maka P. Kemudian inverse-nya, jika tidak P maka tidak Q. Jika Anda tidak bisa log-on ke server, maka Anda tidak memiliki password yang sah. Berikutnya, kontraposisi. Jika tidak Q, maka tidak P. Jika Anda tidak memiliki password yang sah, maka Anda tidak bisa log-on ke server. Bila dua proposisi majemuk yang ekivalen dikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Teorema. Dua buah proposisi majemuk P dari proposisi PQ dan lain-lain serta Q, yaitu proposisi PQ dan seterusnya, disebut ekivalen secara logika. Dilambangkan seperti ini. Jika dan hanya jika Q adalah tautologi. Oke, contoh. Sebagian besar orang percaya bahwa harimau Jawa sudah lama punah. Tetapi pada suatu hari, Amir membuat pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai berikut. Saya melihat harimau di hutan. Nah,
Jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Misalkan kita diberitahu bahwa Amir kadang-kadang suka berbohong dan kadang-kadang jujur. Bohong di sini semua pernyataannya salah. Sedangkan jujur di sini semua pernyataannya benar. Nah, kita bisa menggunakan tabel kebenaran untuk memeriksa apakah Amir benar-benar melihat harimau di hutan. Oke, saya melihat harimau di hutan. Nah, jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Kita bisa misalkan P, yaitu Amir melihat harimau di hutan, sedangkan Q-nya Amir melihat serigala. Nah, kemudian pernyataan yang A di sini P, dan pernyataan yang B, jika P maka Q. Berikutnya kita buat tabel kebenaran, yaitu seperti ini, P, Q, kemudian jika P maka Q. Kasus Amir yang berbohong, maka apa yang dikatakan Amir itu keduanya salah. Ya. Jika P benar, Q benar, gitu ya. Oke. Nah, terus Amir dianggap bohong, maka apa yang dikatakan Amir itu keduanya salah, gitu ya. P salah. Jika P maka Q juga salah. Kemudian kalau Amir dianggap jujur, maka apa yang dikatakan Amir itu keduanya benar. Jika Amir benar, jika P maka Q juga benar. Seperti ini. Tabel di atas menunjukkan bahwa mungkin bagi P dan jika P maka Q benar, tapi tidak mungkin keduanya salah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa si Amir mengatakan yang sejujurnya. Dan akhirnya kita menyimpulkan bahwa Amir memang benar melihat harimau di hutan. Oke, latihan berikutnya, sebuah pulau didiami oleh dua suku asli. Penduduk suku pertama selalu mengatakan hal yang benar, sedangkan penduduk dari suku lain selalu mengatakan kebohongan. Anda tiba di pulau ini dan bertanya pada seorang penduduk setempat, apakah di pulau tersebut ada emas atau tidak? Ia menjawab, ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran. Apakah ada emas di pulau tersebut? Oke, kita bisa buat proposisinya P dan Q. Ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran. Kita bisa misalkan P, yaitu saya selalu menyatakan kebenaran, dan Q-nya ada emas di pulau ini. Ekspresi logikanya seperti ini. P jika dan hanya jika Q. Tinjau dua kemungkinan kasus. Orang yang memberi jawaban adalah orang dari suku yang selalu menyatakan hal yang benar. Kasus yang kedua, orang yang memberi jawaban adalah orang dari suku yang selalu menyatakan hal yang bohong. Oke. Kasus yang pertama, orang tersebut selalu menyatakan hal yang benar. Ini berarti P benar dan jawabannya terhadap pertanyaan kita pasti juga benar, sehingga pernyataan P implikasi tersebut bernilai benar. Dari tabel P implikasi kita melihat bahwa bila P benar dan P jika dan hanya jika Q benar, maka Q harus benar, seperti ini. Jadi ada emas di pulau tersebut adalah benar. Sedangkan kasus kedua, orang tersebut selalu menyatakan hal yang bohong. Ini berarti P salah, dan jawabannya terhadap pertanyaan kita pasti juga salah.
sehingga pernyataan biimplikasi tersebut salah. Dari tabel biimplikasi kita melihat bahwa bila P salah dan P jika dan hanya jika Q salah, maka Q harus benar. Jadi ada emas di pulau tersebut adalah benar. Nah, dari kedua kasus, kita selalu berhasil menyimpulkan bahwa ada emas di pulau tersebut, meskipun kita tidak dapat memastikan dari suku mana orang tersebut. Oke, baik, kita akan lanjutkan berikutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.